Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat dosen pengampu Bapak Asmi Asra SSI MPD selaku dosen biomedik. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan di kelas biomedik. Baik, di kesempatan kali ini izinkanlah kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aplikasi fisika dalam farmasi. Baik, untuk hal pertama dalam penyampaian materi ini akan saya sampaikan sendiri. Oke, kompetensi inti. Kompetensi inti KI 1-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian KI keempat mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambarkan, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang ataupun teorinya. Selanjutnya, KD kami di sini adalah kompetensi dasar menerapkan prinsip aplikasi fisika dalam farmasi di kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya kinematika kelarutan. Selanjutnya di sini ada beberapa pendekatan ataupun modelnya. Yang pertama, pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan discovery learning, yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, generalization. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat video yang terlebih dahulu. Oke, mari kita saksikan. Bisa dilihat, ini adalah salah satu cara pembuatan obat-obatan dengan menggunakan kelarutan. Tiga. Baik, kita tadi untuk video pertamanya, selanjutnya kita akan masuk ke video kedua. Tiga. Baik, itulah tadi beberapa videonya untuk cara pembuatan obat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Baik, selanjutnya di sini ada tentang ilmu fisika. Oke, di sini latar belakang daripada fisika ini adalah ilmu fisika telah digunakan dan diterapkan oleh manusia berabad-abad sebelum Masehi. Catatan sejarah menyebut bahwa perkembangan ilmu fisika dimulai sekitar 2400 sebelum Masehi. Ketika kebudayaan Harapan menggunakan suatu benda untuk memperkirakan sudut bintang di angkasa. Sedangkan ilmu farmasi adalah ilmu tentang obat-obatan yang dipelajari cara membuat, memformulasi senyawa obat menjadi sebuah sediaan
Jadi yang dapat beredar di pasaran ilmu fisika. Ilmu fisika juga berperan dalam kemunculan teknologi penghambat obat molekuler skala nano dan mikroskopik, merupakan hasil langsung perpaduan yang baru antara ilmu biologi dan fisika farmasi tersebut. 3. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Apakah yang terjadi hubungan antara ilmu fisika dengan farmasi? Kemudian bagaimana aplikasi fisika dalam dunia farmasi? Kemudian bagaimana penerapan teknologi dalam bidang farmasi? Kemudian bagaimana penerapan ilmu fisika dalam farmasi? Kemudian bagaimana peranan fisika dalam farmasi? Oke, selanjutnya sini kita memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk mengetahui hubungan antara ilmu fisika dengan farmasi, untuk mengetahui aplikasi fisika dalam dunia farmasi, untuk mengetahui peranan rheologi dalam bidang farmasi, untuk mengetahui penerapan ilmu fisika dalam bidang proses disolusi obat, kemudian untuk mengetahui peranan fisika dalam farmasi. Baik, kita akan masuk beberapa sudut pandang, yaitu antara lain tinjauan sudut pandang agama. Dalam hadis riwayat Muslim, baik, bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah, likulli dain dawa'uni fa iza asobat dawa'ud da'a bara'a biiznillah azza wa jalla. Yang artinya, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis riwayat Muslim ini kita mengetahui bahwasanya setiap penyakit yang ada di muka bumi ini pasti akan selalu ada obatnya. Nah, seperti yang kita alami dalam beberapa tahun belakangan ini seperti COVID-19, itu kalau sebenarnya obatnya tepat seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim ini, berarti COVID itu akan cepat teratasi. Namun sayangnya bukan kurangnya usaha, namun kurang tepatnya obat daripada penyakit COVID-19 ini. Baik, dalam hal ini saya cukupkan untuk materi dari saya yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Faradila Mutiarasani. Padanya akan persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tinjauan sudut pandang para ahli. Profesor Jesse mengungkapkan bahwa banyak hal yang mempengaruhi peletasan zat aktif dari bentuk sediaannya, misalnya peletasan obat dari sediaan tablet konvensional tergantung pada kekerasan, porositas, dan sifat permukaan tablet yang akan memfasilitasi masuknya air ke dalam tablet sehingga tablet bisa pecah. Menurutnya, suatu zat aktif farmasi harus mempunyai kelarutan dan laju disolusi yang baik, karena umumnya obat baru dapat diabsorpsi dalam bentuk terlarut. Laju disolusi adalah kecepatan melarutnya dalam padat dalam pelarut persatuan waktu. Bila obat dapat memenuhi persyaratan laju disolusi, maka obat tersebut juga akan dapat diabsorpsikan dengan baik oleh tubuh, ujarnya. Selanjutnya yaitu hubungan dari ilmu fisika dan ilmu farmasi. Ilmu farmasi erat hubungannya dengan ilmu fisika, yaitu senyawa obat memiliki fisika yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan sifat-sifat fisika ini akan sangat mempengaruhi cara pembuatan dan cara formulasi sediaan obat yang pada akhirnya akan mempengaruhi obat pengobatan dari obat serta kestabilan dari sebuah sediaan obat. Sifat-sifat fisika dari suatu senyawa obat mencakup massa jenis, momen dipol konstanta, dielektrikum, indeks bias, rotasi optik, kelarutan, tidak lebur, tidak didih, pH, dan lain-lain.
Sifat-sifat inilah yang merupakan dasar dalam formulasi sediaan farmasi. Yang B yaitu peranan ilmu fisika dalam farmasi. Yang pertama, farmasi fisika mempelajari sifat zat aktif dan aksipien bahan pembantu agar dapat dikombinasikan sehingga menjadi suatu sediaan farmasi yang aman, berkhasiat dan berkualitas. Yang kedua, farmasi fisika mempelajari cara pengujian sifat molekul zat obat agar memastikan tingkat kemurnian senyawa tersebut, sehingga senyawa yang akan diformulasikan benar-benar dipastikan asli dan murni serta memenuhi standar dan syarat. Yang ketiga yaitu farmasi fisika mempelajari kestabilan fisik meliputi kinematika kimia sediaan farmasi yang akan dipasaran. Yang keempat, pengukuran di bidang farmasi merupakan komponen yang sangat penting karena pada saat proses pencampuran dan pembuatan obat diperlukan pengukuran massa zat yang dicampur dan pada alat laboratorium. Yang C yaitu penerapan reologi dalam bidang farmasi. Reologi berasal dari bahasa Yunani yaitu reo dan logis. Reo berarti mengalir dan logis berarti ilmu. Reologi adalah studi mengenai sifat aliran materi terutama ketika dalam kondisi cair serta juga deformasi dari benda padat dan semi padat. Penerapan reologi dalam bidang farmasi. Yang pertama, sifat reologi dalam suspensi 12. Yang kedua, sifat reologi dalam emulsi produk. Yang ketiga, sifat reologi dalam semi solid, pembuatan salep, farmasetik dan krim kosmetik. Yang keempat, sifat aliran pada serbuk-serbuk serbuk bul agak analog dengan cairan non-Newton. Yang D yaitu kelarutan. Berasal dari kata larut yang memiliki beragam definisi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun ringkasan dari berbagai sumber definisi larut sangatlah sederhana, yaitu dispersi molekuler dari suatu zat dalam suatu medium. Dengan demikian, larutan mesti terdiri dari dua komponen utama, yaitu zat terlarut solut dan medium solvent. Sedangkan ukuran suatu zat dapat melarut dalam satu medium yang dinamakan dengan kelarutan. Jika obat tidak dapat larut dalam air, maka akan sangat sulit baginya untuk disolusi dari sediaannya. Sedangkan jika tidak mampu melarut dalam lipid, maka terlambat proses absorpsinya. Dengan demikian, obat seharusnya memiliki kedua sifat baik lipofil maupun hidrofil. Yang E yaitu disolusi obat. Disolusi didefinisikan sebagai proses di mana suatu zat padat masuk ke dalam pelarut yang menghasilkan suatu larutan. Secara sederhana, disolusi adalah proses di mana zat padat melarut secara prinsip dikendalikan oleh afinitas antara zat padat dengan pelarut dalam penentuan kecepatan disolusi dan berbagai bentuk sediaan padat. Terlihat berbagai proses disolusi yang melibatkan zat murni. Suatu bahan obat yang diberikan dengan cara apapun dia harus memiliki daya larut dalam air untuk kemajuan Selanjutnya yaitu penelitian tentang disolusi telah dilakukan oleh Noyes Whitney dan dalam penelitian diperoleh persamaan yang mirip hukum difusi dari Fick, yaitu dC per dV sama dengan dAK CS dikurang C per H, di mana dC per dV yaitu laju pelarutan obat, sedangkan D tetapan laju difusi, A luas permukaan difusi, CS yaitu kadar obat dalam stagnan,
layer, C yaitu konsentrasi obat dalam bagian terkesan pelarut, K yaitu koefisien partisi minyak atau air, sedangkan H yaitu tebal stagnan vapor. Dari persamaan di atas terlihat bahwa kinematika pelarutan dapat dipengaruhi oleh sifat fisikimia, formulasi, dan pelarut. Selanjutnya yaitu banyak cara untuk mengungkapkan hasil kecepatan pelarut suatu zat atau sediaan. Selain bersama di atas, cara lain untuk mengungkap pelarutan adalah dengan metode klasik, metode Kant, dan yang ketiga yaitu metode literasi kurva kecepatan pelarutan dengan menggunakan sebagai contoh persamaan Wigner. Selanjutnya yaitu kita masuki ke kesimpulan, yaitu rheologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran cairan dan deformasi pada padatan. Pada proses disolusi obat terdapat banyak kaitan terhadap ilmu fisika, terutama kelarutan suatu zat. Kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu merupakan sifat fisika. Pengertian kelarutan itu sendiri adalah dispersi molekuler dari suatu zat dalam satu medium. Yang pertama, hubungannya farmasi dengan fisika, yaitu bahwa senyawa obat memiliki sifat farmasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sifat fisika zat suatu senyawa obat yaitu kelarutan, titik leleh, titik didih, rumus struktur, berat molekul. Yang ketiga, hubungan pengukuran dengan farmasi sangat penting karena di bidang farmasi tidak akan lepas dari istilah pengukuran dalam proses pencampuran suatu zat atau suatu bahan atau zat kimia yang sangat dibutuhkan, dan kecepatan dalam menghitung takaran atau ukuran suatu zat. Keempat yaitu ilmu farmasi adalah komponen yang sangat penting di bidang farmasi karena pada saat proses pencampuran dan pembuatan obat diperlukan pengukuran massa yang dicampur pada obat laboratorium. Yang kelima, biasanya dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, yaitu memastikan atau mendukung nilai yang kita tafsirkan pada pengukuran 1 dan 2 sehingga nilai ukuran juga lebih akurat. Selanjutnya saran, yaitu kami sangat mengharapkan kepada Bapak dosen akan membahas lebih jauh penerapan serta kaitan ilmu fisika dalam dunia farmasi sehingga kami semakin mengerti konsep dasar farmasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Fardila Mutiara Sani. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kepada saudari Sri Asria. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 4, di mana pertanyaan saya yaitu kira-kira nih apa aja permasalahan yang dialami dalam farmasi fisika? Kira-kira apa saja masalah ya yang dialami dalam farmasi fisika? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudari Sri Asria. Selanjutnya ingin bertanya, kami silakan. Baik, jika ada kawan ingin bertanya, silakan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kami akan coba menjawab pertanyaan dari saudari Sri Asria. Dalam hal ini, jawabannya akan dijawab oleh rekan saya Fardila Mutiara Sani. Badannya baik, tentu silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Sri Hasria, yaitu kira-kira apa saja permasalahan yang ada di dalam farmasi fisika. Permasalahan yang ada di dalam farmasi fisika yaitu permasalahan industri farmasi, yang dimana kelarutan merupakan salah satu sifat fisika kimia suatu senyawa obat yang dapat digunakan untuk meramalkan derajat absorpsi obat dalam saluran pencernaan dan ketersediaan hayatinya. Obat yang mempunyai kelarutan
rendah dalam air seringkali menunjukkan ketersediaan hayati yang rendah pula. Begitu pula dengan kecepatan disolusi suatu zat yang suka larut akan menentukan proses absorpsi obat di dalam aluran cerna. Yang artinya semakin mudah suatu obat larut dalam saluran cerna maka akan semakin cepat pula obat terabsorpsi. Permasalahan yang banyak dihadapi oleh industri farmasi saat ini adalah penyataan bahwa 70% dari kandidat senyawa obat baru dan 40% dari senyawa obat yang telah beredar di pasaran merupakan senyawa yang sukar larut dalam air. Tidak sedikit kandidat obat yang gagal dipasarkan karena memiliki kelarutan yang rendah. Meskipun aktivitas farmakologinya potensial. Hal ini menyebabkan obat yang memiliki kelarutan rendah diberikan dalam dosis yang lebih besar dari kebutuhannya. Menurutnya, industri farmasi harus berupaya untuk meningkatkan kelarutan dan laju disolusi zat aktif agar diperoleh suatu kesediaan farmasi yang memenuhi syarat. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Farudila Mutiara Sani yang telah menjawab pertanyaan dari Sri dan Yasria. Nah, sedikit saya rangkum kesimpulan dari yang disampaikan oleh Farudila tadi, yaitu banyak hal kelarutan yang bisa dilarut dan ada juga kelarutan yang tidak bisa dilarutkan dengan cepat gitu. Nah, berarti ini ada efek sampingnya juga dan ada juga permasalahan yang terjadi di setiap medisnya gitu. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kami. Bagaimana saudari Sri dan Yasria? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban dari rekan-rekan tadi, maka berakhirlah presentasi kami pada sore yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.